Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube channel pembelajaran matematika dan tutorial. Pada kali ini kita masih membahas pada bab garis dan sudut tentang perbandingan segmen garis. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe, kemudian aktifkan notifikasinya serta like dan share videonya. Perbandingan segmen ini dapat kita gunakan untuk menentukan perbandingan ruas garis pada segitiga. Dan terlebih lagi untuk selanjutnya nanti bisa kita gunakan untuk menentukan perbandingan dua buah segitiga yang sama dan sebangun. Oke, silahkan simak video penjelasan tentang perbandingan segmen garis. Sebuah garis dapat dibagi menjadi beberapa bagian ya, yang sama panjang atau dengan perbandingan tertentu. Untuk lebih jelasnya, amati gambar di bawah ini ya. Pada gambar ini terdapat garis PQ ya, segmen garis PQ yang di antara PQ terdapat titik, yaitu titik K, L, M, N, yang membagi segmen garis PQ ini menjadi 5 bagian yang sama panjang, sehingga menjadi panjangnya ya, panjang PQ, panjang PK itu akan sama dengan panjang KL serta sama dengan panjang LM sama dengan panjang MN dan juga panjang NQ. Nah, kemudian pada titik-titik K, L, M, N, dan Q ini diberikan garis ke bawah ya, ditarik garis ke bawah, vertikal ke bawah, sehingga membentuk seperti segitiga ini ya, sehingga panjang PA itu akan sama dengan panjang AB, kemudian panjang BC, panjangnya CD, dan panjang DE itu sama. Dari kondisi ini ya, dari yang dapat kita ketahui ini, panjang-panjang bagian ininya dapat kita ketahui bahwa perbandingan antara segmen ya, jika kita tulis PM berbanding dengan MQ, PM antara P dan M itu ada 3 bagian, 1, 2, 3. Dari P dan M, dari PM ya, segmen PM itu terdapat 3 buah bagian. 1 ya, dari PK, KL, dan LM. 2, 3. Berarti perbandingannya kita bisa tulis 3 ya. MQ dari M ke Q 1, 2, berarti 3 banding 2. Nah, kemudian kita bisa nulis perbandingan lainnya, yaitu PC dibanding dengan CE. Itu juga sama ya. Ada 1, 2, 3 dari PC ya. 3. Kemudian CE itu ada 2. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa PM dibanding dengan MQ itu sama dengan PC dibanding dengan CE. Kemudian jika ruas garis yang lain, segmen garis yang lain ya, kita lihat QN atau NQ dibanding dengan NP. Nah, QN berapa ini? 1 ya. Kemudian NP 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti 1 itu banding 4. Kemudian kita bisa bandingkan dengan ED dibanding dengan DP. ED itu 1. Kemudian DP itu ada 4 bagian. Ya. Kenapa yang dibandingkan dengan yang sama? Maksudnya hasil tarik garisnya ya. Karena ini untuk menentukan perbandingan dari segmen-segmennya dari garisnya. Dari penjelasan ini bisa kita sederhanakan ya, perbandingan ruas garis pada segitiga. Nah, ini aturan-aturannya ya. Jika sebuah garis segitiga ABC
Kemudian di tengahnya diberi garis sejajar dengan CB yaitu ED ya. Nah, berikut penjelasan perbandingan ruas garis pada segitiga ABC-nya. Kita lihat AD dibandingkan dengan AD itu kan sini nih. Ya. Jika kita bandingkan dengan yang searah ya, maksudnya ini kan masih dalam satu garis nih, satu garis ini ya. Kita bandingkan dengan AB. Maka kita bisa bandingkan dengan sisi yang lain dengan ketentuan ya. Jika ini AD ya, segmennya kan ada di sini sampai dengan sini. Berarti sampai dengan AE ya. AE kemudian dibanding dengan AC. Selanjutnya ini bisa kita bandingkan lagi juga dengan ini. Miliknya ED atau DE ya. DE dibanding dengan BC. Ini yang pertama. Kemudian sini ya. Ini bisa kita jabarkan ya. Jadi yang kedua AD. Nah, AD ini kan tadi dibandingkan dengan AB. Yaitu AB itu merupakan penjumlahan dari panjang garis AD ditambah dengan BD ya kan. AD ditambah dengan BD. Kemudian sama dengan AE ya. AE dibanding AE dibanding dengan AC. AC itu kan sama halnya dengan perbandingan penjumlahan segmen garis atau panjang garis dari AE dan EC. AE tambah EC sama dengan, nah karena ini tidak ada, bukan penjumlahan ruas garis ya, jadi tetap DE dibanding BC. Kemudian nih contoh soal, perhatikan pada gambar ya, diketahui garis QR itu sejajar dengan garis TS. Nah, ini sejajar ya, QR dan TS itu sejajar. Ada gambarnya, tanda panah ya. Jika panjang PR-nya 15, kemudian PQ itu 12 dan PS 10. Nah, tentukan panjang PT. Panjang PT. Yang pertama, kita cari panjang PT. Panjang PT ya. PT ini bisa kita bandingkan dengan siapa? Karena yang sejajar, yang searah ya. PT kita bandingkan dengan PQ. Ada panjang PQ? Ada, berarti PQ. Ya. Kemudian sama dengan, nah, yang nilainya diketahui yaitu PS sama PQ. PS berapa nilainya? 10 ya. Berarti PS dulu ya. PS, salah ini PS dibanding dengan PQ. PR ya. PR-nya, nah berarti PT dibanding dengan PQ. PQ-nya berapa tadi? PQ-nya 12 ya. Sama dengan PS 10 dibanding dengan 15. Maka bisa kita hitung ya. PT sama dengan 10 dikali dengan 12 dibagi dengan 11. Kali dengan 12 ya. Ini 120 dibagi 15. Maka hasilnya yaitu 8. Jadi panjang PT adalah 8. Soal yang kedua, perbandingan panjang TS dan IR. TS dan IR. Kita bisa gunakan ya. Bisa gunakan salah satu sisi, PQ, PT dan atau PS dan PR. Misal di sini saya gunakan PT dan PT dan PQ ya. PT dibanding dengan PQ sama dengan perbandingan TS dan IR. Nah, untuk peletakan perbandingannya jangan sampai ketukar ya. Yang pendek dengan pendek ya.
PT ini kan yang pendek nih. Kemudian PQ yang panjang. Maka yang di atas juga TS yang pendek membawa PQR yang panjang ya. Berarti PT ini tadi 8. PQ-nya adalah 12. Kemudian TS ya, dibanding dengan IR. Ini kita sederhanakan ya. Ya, kita tukar posisi dulu TS dibanding QR ya. Perbandingan bisa kita tulis dengan titik 2 sama dengan 8 dibanding 12. Nah, ini 8 12 ini kita sederhanakan. Sama-sama bisa kita bagi dengan 4 ya. Ini 2 banding 3. TS banding IR. Nah, jadi berapa ini? Jadi ini perbandingannya 2 banding 3 ya. 2 banding 3. TS banding R. Nah, selanjutnya contohnya. Kita menentukan nilai X pada sebuah segitiga. Nah, jika diketahui seperti ini. Nah, X ini kan adalah sisi yang terpanjang ya. Nah, maka berarti bisa kita gunakan, sebelum kita mengerjakannya, bisa kita berikan identitas ya. A, B, C, D, E. Oke ya. Bisa kita tulis BC dibanding dengan DE. Ya, yang sama-sama garisnya tegak ya. Kemudian karena BC ini sisi yang terpanjang, maka kita gunakan yang terpanjang, berarti AC. AC dibanding dengan AE. BC ini kita cari ya. Kemudian DE-nya panjangnya adalah 3. Kemudian AC panjangnya 6 tambah 4 itu 10. Dibagi dengan AE, AE-nya yaitu 6. Maka PC sama dengan 10 dikali dengan 3 dibagi dengan 6. 30 dibagi 6. Maka 5 ya. Jadi panjang BC adalah 5 cm. Demikian penjelasan dengan perbandingan segmen garis ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika masih ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan memberikan subscribe kalian, kemudian aktifkan notifikasinya, serta like dan share videonya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.